Halo teman-teman semuanya, pernahkah kalian berpikir, apakah pendidikan yang telah kita jalani selama ini sudah benar-benar membentuk manusia yang seutuhnya? Seringkali pendidikan hanya dipahami sebagai proses menambah pengetahuan, dan kita dituntut untuk terus belajar teori, rumus, konsep, dan kita diuji hanya melalui lewat angka dan nilai. Tetapi, apakah semua itu sudah cukup untuk disebut sebagai pendidikan? Filsafat pendidikan mengingatkan kita bahwa belajar bukan hanya soal pikiran, tetapi juga soal membentuk hati dan tindakan. Inilah yang disebut 3 dimensi pendidikan: kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan berpikir logis. Afeksi menyangkut sikap, nilai, dan emosi, sedangkan psikomotorik berkaitan dengan keterampilan dan perilaku nyata. Sayangnya, di dunia pendidikan kita saat ini, kedua dimensi terakhir, yaitu dimensi afeksi dan psikomotorik, seringkali terabaikan. Sekolah dan universitas lebih banyak menilai siapa yang paling cepat menjawab soal, bukan siapa yang paling sabar, jujur, atau mampu bekerja sama. Padahal, dalam dunia nyata, kita tidak hanya dituntut untuk tahu, tetapi juga untuk bersikap dan bertindak dengan benar. Jika kita lihat kenyataan di lapangan, banyak siswa yang pintar secara akademik, tetapi mereka mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Ada siswa yang hafal teori, tetapi kurang empati terhadap temannya. Dan ada siswa yang cerdas dalam berpikir, tetapi kurang terampil dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya, pendidikan kita masih berat sebelah. Pendidikan kita terlalu menekankan kepada kepala, tetapi lupa pada hati dan tangan. Sebagai mahasiswa pendidikan sekaligus calon guru, kita punya tanggung jawab besar untuk memperbaiki hal ini. Kita tidak boleh hanya mempersiapkan diri untuk mengajar mata pelajaran, tetapi juga untuk mendidik manusia. Afeksi dan psikomotorik bukan hanya hal tambahan, tetapi merupakan inti dari proses pembentukan karakter peserta didik. Dimensi afeksi berarti kita belajar untuk menanamkan nilai seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, empati, kerjasama, serta kepedulian sosial. Dan hal tersebut dapat kita mulai dari hal sederhana, contohnya seperti menghargai pendapat teman, memberikan contoh sikap terbuka, ataupun membangun suasana kelas yang aman untuk berpendapat. Sikap guru yang sabar dan tulus akan jauh lebih diingat para siswa dibandingkan guru yang pintar materi, tetapi tidak pintar secara karakter. Sementara itu, dalam dimensi psikomotorik, kita dituntut untuk membantu siswa mengembangkan keterampilannya, bukan hanya pintar dalam teori. Misalnya, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir kritis, ataupun kemampuan memecahkan masalah. Siswa perlu belajar melakukan, bukan hanya menghafal. Sebagai calon guru, aku juga harus belajar menyesuaikan diri dengan 2 dimensi ini. Aku juga harus melatih kepekaan emosi, bagaimana memahami perasaan siswa, bagaimana mengelola amarah atau stres, dan bagaimana menjadi sosok yang hangat tetapi tegas. Aku juga perlu mengasah keterampilan praktis, seperti kemampuan mengajar dengan media yang menarik, bekerja dalam tim, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan. Semua itu tidak bisa dicapai hanya dengan teori. Kita perlu pengalaman nyata, praktik, refleksi, serta pembiasaan. Belajar menjadi guru berarti juga belajar menjadi manusia yang lebih sabar, terbuka, serta peduli. Karena guru bukan hanya soal yang memberitahu, tetapi juga orang yang menginspirasi dan menuntut dengan teladan. Pada akhirnya, pendidikan sejati bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang mampu berpikir dengan akal sehat, berperilaku dengan hati nurani, dan bertindak dengan tanggung jawab. Itulah tujuan sebenarnya dari dimensi afeksi dan psikomotorik.
membentuk manusia yang tidak hanya tahu, tetapi juga mau dan mampu melakukan yang dengan benar. Jadi, ketika kita menyiapkan diri menjadi pendidik di masa depan, mari kita ingat, tugas kita bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga menghidupkan nilai dan keterampilan dalam diri siswa. Karena pendidikan yang utuh bukan hanya mengubah cara berpikir, tetapi juga mengubah cara merasa dan cara bertindak.